Lihat aja kalau itu. Ini yang di sini. Kita ngomong volume benda putar ya. Volume benda putar. Jadi seperti halnya di buku, ini yang pertama itu kita ngomong silinder tegak ya. Jadi kita bayangkan ya, ketika kita punya lingkaran, ini lingkaran punya luas ya. Kalau lingkaran itu kamu tumpuk gitu ya, jadi kayak gini. Ini lingkaran tertutup ini. Lingkaran itu jadi bisa dua model pemikiran ya. Kita punya benda tabung kayak gini ya. Kemudian ini kita rajangin, akhirnya akan menjadi lingkaran tipis kayak gini ya. Kita punya satu buah lingkaran kayak gini. Atau itu contohnya lagi, kita punya segitiga. Nah, segitiga ini kita tumpuk, ini segitiga. Kalau ini kita tumpuk segitiga itu, maka dia akan menjadi sebuah apa ini namanya? Prisma ya. Kita tumpuk seperti itu. Atau kita punya balok. Kita tumpuk, akhirnya kita bisa mendapatkan seperti ini. Ini kalau kita pecah, ini akan menjadi sebuah segitiga kayak gini yang ditumpuk-tumpuk. Atau kalau ini akan menjadi sebuah kotak yang ditumpuk-tumpuk. Paham konsepnya? Nah, kalau benda kayak gini, itu ada satu kotak dan ditumpuk-tumpuk, volume benda ini, berarti kan luas ini yang dikalikan dengan berapa tumpukannya ya, misalkan ini H. Berarti kan luas, volumenya ini, sama dengan luas, misalkan ini kita kasih L itu luasnya, luas dikalikan ini ke sini apa? Nah, kalau ini juga gitu, kalau ini luas, ini kan ditumpuk gitu. Ketinggian ini ke sini adalah H, jangan gitu. Berarti ya volume sama dengan luas kalikan. Nah, ini lingkaran kayak gini, lingkaran gitu. Misalkan ketinggiannya adalah terus sini ya. Ini H, ini L, maka di sini volume sama dengan ya L dikalikan dengan H. Oke, prinsip awal itu teman-teman bisa memahami. Ya, Pak. Oke. Simpel kan? Jadi kita punya benda yang misalkan balok atau ini silinder kita potong, tapi silindernya pecah. Silinder pecah itu ada mengandung volume ya, kita potong itu, maka volumenya itu adalah ya satu irisan luas itu dikalikan dengan ketinggiannya. Oke. Yang berikutnya adalah ketika kita bayangkan bendanya tidak kayak gini. Kalau kayak gini kan bendanya itu apa ya? Balok atau ini silinder kayak gitu. Nah, sekarang kalau bendanya itu kayak gini, kawan.
Jadi seperti halaman 134. Jadi bendanya itu gini. Nah, gini. Mana ya kelihatannya? Oh, sorry, ini gini. Nah, bayang benda ini sama. Jadi bendanya itu sekarang enggak ketinggian yang di sini sama ketinggian yang di sini beda. Gini. Kalau balok itu kan sini, gini, sama kan sananya. Balok kan gini ya. Jadi sama ini. Tinggi yang di sini T dengan yang di sini sama. Kalau ini tinggi yang di sini misalkan T di sini T aksen beda. Nah, dengan menggunakan ini namanya adalah menghitung volume dengan metode irisan ya. Bagaimana kita mencari luasan ini. Volumenya itu berapa? Sekarang kalau ini, bayangin ini ya. Benda ini kita potong. Kita iris gitu ya. Kita potong ini. Nah, luasnya ini, berarti ini satu irisan ya, satu potongan ini. Luasnya ini adalah LXK. Kenapa kasih XK? Karena ini akan kita perajangi. Kamu tahu bahasa rajangi ya? Di rajang itu apa namanya? Diiris-iris ya. Diiris-iris tapi tipis. Nah, ketebalannya ini, ketebalannya itu adalah delta X. Jadi ini kita potong-potong, kita iris-iris gitu ya. Bentuknya kan kotak-kotak kayak gitu. Setiap satu kotak adalah delta X. Jadi kalau di sini ada A, sini ada B, banyaknya delta X berapa? Atau luas lebar delta X berapa? Tergantung dari berapa banyak potongan yang ini kita iris, kita berapa banyak irisan. Ini misalkan di sini banyak irisan dari A sampai B itu misalkan N. Maka delta X itu banyaknya adalah B dikurangi A per N. Masuk enggak yang ini? Bisa dipahami enggak? Oke. Sim berarti bisa. Jadi delta kita adalah sekian. Nah, satu potongan ini dinamakan LXK, artinya luas untuk irisan ke XK, karena ini adalah delta X ini. Oke. Nah, tujuan kita adalah mencari volume benda yang bentuknya kayak gini loh, benda kayak gini itu berapa gitu. Dengan cara mengiris seperti ini. Jadi kan kalau setiap satu ini luasnya adalah LXK. Oke. Volume dan ini mempunyai ketebalan, ketebalannya itu adalah delta XK. Maka volume satu kotak ini berapa? Volume satu kotak ini. FXK gitu. Sama dengan, kan luasnya ini, luas ke XK ini, dikalikan dengan delta X. Volume XK, volume yang ke sini. Jadi ini irisannya ini punya ketebalan. Jadi ini kalau kita zoom ya, ini kalau kita zoom, ini kita zoom gitu. Nah, zoom itu bentuknya gini kan. Tapi dia punya ketebalan dikit gitu. Nah, punya ketebalan segini. Ini.
Oke. Nah, ini adalah delta XK. Kelihatan ya. Yang kecil ini adalah delta XK. Jadi volume satu irisan ini volumenya ini berapa? Ya luasannya ini dikalikan ketebalannya ini. Ini volume ke XK. Nah, kalau volume seluruhnya kan ya kotaan ini tambah ini tambah kotaan ini. Ini kan nggak sama ya. Berarti volume total itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sama dengan N. Ini jadi ini dirajang-rajang kayak gitu. LXK dikalikan delta. Oke. Nah, supaya bagus delta XK-nya itu sekecil mungkin. Makanya di sini itu ada limit gitu ya. Max delta XK. Sambil kamu buka halaman 154, teman. Jadi di situ ada tulisan max delta XK. Ini ya. Max delta XK mendekati 0 ya. Notasi itu artinya gini. Delta XK-nya mendekati 0. Kalau ini berarti semakin tipis sekali, maka banyaknya delta XK menjadi maksimum. Nah, kalau delta XK-nya itu kecil sekali, maka banyaknya menjadi maksimum. Oke. Nah, berdasarkan penjumlahan Riemann, teman-teman, V sama dengan limit max delta EK mendekati 0, sigma K 91 sampai N LXK kali delta X, itu akan menjadi bentuk V sama dengan integral dari A sampai B, L dikalikan dengan delta X, LX ya. Ini jadi begini. Untuk benda yang bentuknya nggak sama. Halo? Sehingga ini menjelaskan kenapa kok rumus 4.2.1 itu berlaku. Jadi kalau Anda disuruh membuktikan misalkan volume silinder gitu ya. Anda masih ingat volume silinder? Misalkan saya punya silinder ya. Ini R-nya sama dengan 10. Tingginya hanya adalah 5. V-nya sama dengan berapa? V-nya berapa? 500 P, Pak. 500 P. Kenapa kok seperti itu? Kalau berdasarkan apa yang kita jelaskan di sini tadi, V sama dengan L dikalikan H. L-nya itu L apa? Luas lingkaran kan ya. L-nya sama dengan PR kuadrat N. Sama dengan P kali 10 kuadrat gitu kan ya, kali 5. Sama dengan 500 Pi, gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang
apakah juga berlaku rumus ini? Nah, kalau rumus ini berarti kalau ini 5, ini 0 sampai 5 gitu kan ya. Panjangnya. Iya, Pak. Jadi A-nya bisa 0, ini 5, atau kalau ini 1, ini kalau hanya 5 itu 0, 5, atau 1, 6, atau 2, 7, terserah kan. Pokoknya panjangnya ini adalah dari A sampai B-nya adalah 5. Berarti AB-nya bisa kita set terserah. Pokoknya 5. Kalau berdasarkan rumus yang kita pakai yang ini, rumus yang ini, V itu sama dengan integral A sampai B, LE DE. Luasnya ini apa? Berarti sama dengan integral 0 sampai 5, gitu. L-nya adalah PR, R kuadrat DX. Oke. Hasilnya berapa sih ini? PR kuadrat DX. Hasilnya? Halo? PR kuadrat DX. 100 pi. Nah, PR kuadrat DX itu hasilnya apa integralnya? Sepertiga PR kubik, Pak. Alah. Di integral DX loh ya. Hah? PR kuadrat juga, Pak. Loh, PR PR kuadrat X, Pak. X. Pintar. Batasnya 0 sampai? R-nya tadi berapa? 10. Berarti ini Pi kali 10 kuadrat kalikan 5 dikurangi Pi kalikan 10 kuadrat kalikan 0. Gini kan ya? Batasnya masuk kan ya? Sama dengan 100 Pi. 500 ya. 500 Pi. Sama dengan ini. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini kalau untuk silinder juga berlaku rumus ini tadi. Nah, perhatikan contoh itu untuk memahami contoh ya. Contoh 4.21. Tentukan rumus volume piramid tegak yang mempunyai tinggi H dan alasnya adalah bujur sangkar dengan panjang sisi A. Oke teman-teman, rumus tadi, kalau ini tadi kan batasnya itu pada sumbu X yang mendatar ya. Sebelum saya jelaskan yang ini, sebelum saya jelasin contoh ini. Yang kita buat tadi kan ini, kalau kita ambil batasnya itu naik, misalkan gini. Jadi kan, ini kan ketinggian. Kalau sumbu yang ke atas itu sumbu Y. Berarti V-nya itu sama dengan, kalau ini C, ini D, C sampai D, L, Y, D, D. Ini kalau kita ambil tegak lurus ya. Oke. Nah, ini ada contoh halaman 155. Ya, kita baca bareng. Tentukan rumus volume suatu piramida tegak yang mempunyai tinggi H dan alasnya adalah bujur sangkar dengan panjang sisi A. Jadi kita punya apa kira senengera piramid ya. Kayak gini. Sisinya adalah A, tingginya ini. Berapa tingginya? H.
Anda disuruh menentukan. Anda masih ingat rumus mencari volume piramid? Kayak gini. V sama dengan sepertiga luas alas. Ini kan busur sangkar ya. Ini A kuadrat kali tinggi gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, kita itu akan membuktikan dengan cara menggunakan integral kayak gini tadi. Apakah iya volumenya kayak gini? Nah, caranya gimana? Caranya ini ketinggian H, ini A. Nah, kalau kamu lihat, ini ada segitiga, atau tengah-tengah kayak gini. Ini saya ambil segitiganya ya, segitiga yang ini, seret ini saya ambil. Jadi kita punya segitiga kayak gini, teman. Oke. Ini ke sini berapa? Ketinggiannya ini berapa? Nah. Apa? Ini ke sini. Ini ke sini berapa? Ini ke sini. Setengah A, Pak. Setengah A. Terus misalkan kita punya di sini Y. Karena ini Y yang di sini. Ini akan kita naikkan kan nanti sebetulnya kan ini ya, kita akan menumpuk-numpuk A kuadrat ini, tumpuk, tapi kan semakin ke atas tumpukannya semakin kecil ya, ini. Misalkan kita punya karton bujur sangkar gini, tapi kamu tumpuk, semakin atas semakin kecil, sehingga pas di sini udah kecil sekali, bentuknya kan kayak gitu. Nah, kita akan menghitung itu. Nyambung. Nah, caranya gimana? Ya ini tadi, ini misalkan segitiga ini kita protolin di sini dan kita punya ambil contoh di sini. Nah, di sini adalah Y. Maka kalau ini ke sini adalah Y, sini ke atas berapa? Ini ke sini adalah Y, ini ke ini berapa? Kalau totalnya itu H, ini kan H min Y. H min Y. Oke. Nah, berarti ini ke sini adalah H min Y, ini ke sini Y, ini ke sini H. Ini ke sini setengah A. Masuk ya? Yang itu. Nah, sekarang kita cari perbandingan. Kenapa? Karena kita akan naikkan ini nanti. Ambillah, kalau ini setengah A, ini sudutnya ini. Perbandingannya apa? Misalkan ini kita buat, apa ya? Ini setengah A, supaya sama dengan di buku. Ini setengah S. Perbandingannya gimana? Panjang terhadap sudut ini ya. Panjang banding pendek sama dengan panjang banding pendek gitu ya. Masih ingat nggak perbandingan gitu? Perbandingan isi di depan sudut. Atau kalau dibalik, pendek dibanding panjang sama dengan pendek dibanding panjang. Ingat nggak gitu? Tes bangunan, Mbak. Iya, tes bangunan ya. Oke. Jadi dari apa namanya? Di SMA tes bangunan ya? Iya, Pak. Nah, perbandingannya apa? Ini pendek tadi setengah S dibanding yang panjang setengah A sama dengan pendek H min Y dibanding panjang. Saya kurang gede ya. Panjangnya adalah H. Berarti ini S tak coret sama dibanding A sama dengan H min Y dibanding dengan H. Maka S-nya sama dengan S kali H, gitu ya. S kali H sama dengan A dikalikan H min Y. Oke. Maka S-nya itu sama dengan A per H dikalikan H min Y. Oke, S-nya. Kenapa kita cari S? Karena yang akan naik itu adalah
S-nya ini, luasnya akan beda-beda nanti. Oke. Jadi ini tadi kan sebetulnya di sini. Di sini ini kan kayak gini. Bayangin kotak yang bawah ini kita geser gitu loh ya, kita naikkan ke atas. Kalau luas yang paling bawah ini berapa? S kuadrat kan, A kuadrat kan ya. Halo? Iya, Kalau atasnya naik ke atasnya. Kalau di sini S, ya S kuadrat toh. Saat di sini S itu sama dengan A, di atasnya ya S, tapi luasnya irisan ini adalah S kuadrat. Jadi luas kotak ini, luas ini adalah S kuadrat. Kenapa S? Ini tadi ya, ini kita anggap ini S. S itu bisa berjalan, S itu bisa naik, bisa turun. Saat turun sampai dasar, S sama dengan A. Tapi saat naik, ya tergantung fungsinya kan ini. Jadi, kalau yang paling bawah itu adalah kuadrat. Atau ketika S sama dengan A, maka yang paling bawah adalah S kuadrat. Atas lagi lah S lagi, tapi atasnya kan lebih pendek ya daripada A. Tidak masalah. Karena memang semakin ke atas semakin mengecil. Jadi S kuadrat itu sama dengan ini A kuadrat per H kuadrat H-min Y kuadrat. Ini kuadrat kan. Luasnya, luas satu ini. Nah, ketinggiannya tadi berapa? Ketinggiannya adalah H. Berarti H itu kalau di paling bawah itu kita buat 0, paling atas adalah H. Berarti berdasarkan volume ini, V itu sama dengan integral dari 0 sampai H, L, Y. Kenapa kita ambil L, Y? Karena naik, ya kita numpuknya itu ke atas. Tadi kan ke samping, kalau yang contoh pertama ini. Samping. Kali numpuknya ke atas. Kalikan dengan DJ. Sama dengan berapa? Integral 0 sampai H, LY. L-nya tadi apa? S ini kan? S kuadrat ini toh. Sama dengan luasnya berapa ya? A kuadrat per H kuadrat kalikan H-min Y kuadrat DY. Integralnya berapa? A kuadrat, H kuadrat bisa keluar kan ini konstanta. A kuadrat per H kuadrat integral 0 sampai H, H-min Y kuadrat DY. Sama dengan, ini jelas ya teman-teman tulisan saya dari tempat kamu? Jelas, Pak. jelas, Pak. Oke. Jadi ini adalah A kuadrat per H kuadrat integral 0 sampai H, integralnya ini kuadratkan H kuadrat min 2HY plus Y kuadrat. Y. Diselesaikan sama dengan A kuadrat plus H kuadrat sama dengan ini diintegralkan terhadap DY terhadap Y kali H kuadrat Y min 2HY DY berapa? Setengah ya. Setengah kalikan 2HY kuadrat plus Y kuadrat terhadap DY sepertiga Y pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai H. Kalau kamu masukkan H-nya, ini masukkan H-nya berarti A kuadrat per H kuadrat, tak kasih kurung aja ini ya. Berarti Y-nya diganti dengan H. Kalikan ini H kuadrat kali H, H pangkat 3 min setengah ini coret-coret H
Ini H. H pangkat 3 ya. Y kuadrat ini ganti H. H pangkat 3 plus sepertiga Y pangkat 3. Sepertiga H pangkat 3. Dikurangi bawahnya 0. Y-nya ganti 0. 0, 0, 0, 0. Ini ya. A kuadrat B kuadrat kali tinggal sepertiga. Ini sama dengan H pangkat 3 min H pangkat 3 kan 0. Tinggal A kuadrat per H kuadrat kalikan sepertiga H pangkat 3. Sama dengan berapa? Ini coret, ini coret. A kuadrat kali sepertiga H. Jadinya berapa ini? Bentar, teman-teman. Assalamualaikum. Ini masuk. Maaf teman-teman ya, barusan Pak Kadep nelpon. Jadi ini kan menjadi sepertiga A kuadrat H. Ini kan. Nah, kalau Anda perhatikan, hasil dari integral yang ruwet tadi, itu sama dengan yang ini ya. Nih. Ya. Kayak ketok ya. Tadi kan rumusnya ini kan, rumus volume piramid. Dan ini. Gitu. Jadi terbukti gitu. Ini untuk membuktikan sok. Dan barangkali nanti ada apa itu? Ada soal yang sejenis. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tadi apa namanya hasilnya tetap bisa ketemu L dikalikan G tadi gimana Pak? Saya masih kurang paham Pak. Yang mana? Yang tadi kan di apa namanya ditemukan S kuadrat sama dengan A kuadrat per H kuadrat dikalikan dalam kurung H-Y kuadrat. Ini. Nah itu kok jadi L gimana Pak? Saya masih kurang paham tadi Pak. Yang dimaksud luas ini, L-nya tahu ya kan? Hanya ini ya, L. Tapi kenapa ini L dalam fungsi Y gitu kan ya? Ya, Pak. Karena ini, kamu bisa bayangin bentuk ini? Kita kan numpuknya semakin meninggi ini. Ya Pak. Berarti kalau semakin meninggi itu searah dengan sumbu Y. Maka batasnya, kalau kita tahu batas, gini kan ya, ini X, ini Y ya. Batasnya adalah bawah dan atas, karena ditutup ke atas. Jadi ini adalah LY. Bedakan dengan ini. Kalau ini, kan ini kita gelundungkan, kita tidurkan, berarti batasnya adalah dari kiri dan kanan. Searah sumbu X, makanya LX DX. Jadi L itu sama-sama untuk luas ini loh sebenarnya. Ini luas gitu. Tapi tergantung arahnya saja dia. Kalau kita tumpuknya ke atas ya jadinya LY, fungsinya dalam fungsi Y. Kalau kita tumpuk miring ya jadi LX gitu. Baik Pak. Jelas Pak.
Oke, jadi ini kalau bentuknya saya rubah ya. Apa ya? Nah, ini ya. Tahu kamu? Ngitungnya kan batasnya kalau kamu buat segitiga nanti kan gini ya. Nah, ini berarti batasnya nanti dari 0 sampai dengan hanya gini, hanya pada sumbu X. Maka nanti ya V-nya harus integral A sampai B, Lx, dx. Karena mesti ngomongnya kamu ini bukan Y kalau memisahkan. Memisahkan yang datar itu kan mesti X ya. Kalau memisahkan yang tinggi mesti Y. Nah, karena acuan kita adalah apa itu? Diagram Kartesian. Baik, Pak. Oke. Oke. Kemudian halaman 156. Oke. Menentukan luas volume benda putar menggunakan cakram yang tegak lurus sumbu. Banyak ya ternyata ya. Jadi sekarang kalau gini, kita punya kurva kayak gini. Ini sumbu apa? X. Ini sumbu apa? Y. Kita punya benda. Ini Y sama dengan Fx. Ini kalau kamu kebayang, saya punya kurva kayak gini. Kalau kurvanya itu kamu putar pada sumbu X, ini diputar, gitu. Sorry. Dari A sampai B. Kamu bisa Kak mencari luas ini? Rumusnya apa? Halo? Integral A sampai B. Luasnya ya? X. L sama dengan integral A sampai B. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Nah sekarang bayangin ini kamu putar pada sumbu luasan ini diputar gitu. Jadinya apa? Jadinya kan apa ya? Kayak gini ya. Gini kan ya. Benda yang pejal itu buntet ya. Buntet itu apa? Ya pejal. Akhirnya kan punya volume ya. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini bentuknya apa kalau kamu putar? Lingkaran kan ya? Halo? Iya, Pak. Iya. Ini lingkaran. Kalau ini adalah Fx, oke? Ketinggian sini sampai sini, ambil yang lain. Yang warna hitam. Karena ini begitu ini kamu pahami nanti gampang. Ini tinggi ini sampai di sini berapa? Ini tinggi ini sampai sini. Fx juga kan? Kenapa ini Fx? Karena di mana-mana ketinggiannya beda-beda dari sini sampai sini ya. Tergantung fungsinya. Paham maksud saya? Pak. Paham, Pak. Gini, kalau saya punya fungsi kuadrat,
Ini Y sama dengan X kuadrat. Ketinggian di sini, di sini, di sini, di sini kan beda kan ya. Tergantung. Kalau ketinggian di sini berapa? Kalau ini 1. Sini berapa ketinggiannya? 1. Kalau di sini 4, ketinggian yang di sini berapa? 16. 16. Kalau di sini 5, ketinggian yang di sini berapa? 25. 25. Artinya ketinggian itu akan mengikuti fungsinya kan? Kalau ini efeknya sama dengan berapa? X kuadrat kan? Jadi tergantung X-nya, ketinggiannya. Y sama dengan efek. Ini juga kayak gitu. Oke? Padahal ketinggian itu ketika ini kita putar, jadi putar pada sumbu X ya, akan menjadi apa sih ini? Ini ke sini akan menjadi apa? Jari-jari kan? Ini ke sini. Karena muter. Akhirnya bentuknya kan bulat ini. Ambil aja yang paling sini. Jadi bulat. Ini kan jadi jari-jari. Karena kan kita putar pada sumbu X. Maka luas irisannya, luas irisan gitu ya. Itu kan sama dengan luas lingkaran ya. Ini loh ya. Tak potong gitu ya. Atau paling sini. Karena ini apa? Ini bundar. Dengan jari-jari berapa? R-nya sama dengan berapa? F. Mudah enggak? Karena ini ke sini adalah Fx. Ini diputar. Jadi jari-jarinya kan kayak gitu. Halo. Padahal luas lingkaran sendiri, L lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Karena R-nya adalah Fx, maka akan sama dengan Pi Fx kuadrat. Oke, itu kalau satu irisan di sini. Padahal kita akan mencari dari A ke B. Oke, A ke B. Yang Fx-nya itu kalau di sini pendek, di sini agak tinggi, agak pendek lagi kayak gitu. Tergantung fungsi Fx. Sehingga kalau di sini A ini B, volumenya itu adalah integral dari A sampai B. Ya, ini ditumpuk-tumpuk gitu ya. Sebenarnya kan masing-masing irisan tuh Pi Fx kuadrat. Irisan sebelahnya Pi Fx kuadrat, Pi Fx kuadrat kayak ini tadi loh ceritanya. Itu ceritanya sama dengan cerita ini. Dengan cerita ini sama gitu ya. Sigma kayak gitu sama. Nah, akhirnya nanti menjadi integral ini. Integral Pi Fx kuadrat. Enaknya gini aja ya. Kuadrat. Ini rumusnya. Ini sih Pak izin bertanya. Ya. Untuk fx-nya sendiri itu nanti kalau di soal itu emang fx doang atau bakal ada bentuk fx-nya? Ada bentuk. Anda di soal misalkan cari luas itu kan kemarin ininya efeknya adalah X kuadrat gitu kan. Anda bisa mencari luas ininya. Jadi kalau ini 0, ini 5 gitu, Anda disuruh mencari ini misalkan ya. Ini Y sama dengan apa ini efeknya? Fx sama dengan E kuadrat. Oke. Ini ya. Anda disuruh cari volume benda putar Y sama dengan E kuadrat diputar pada sumbu X dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 5 gitu. Berarti kan tahu kita efeknya kan ini. Jadi V-nya berapa? Berarti ini bentuknya gimana sih kalau dari sini ke sini diputar? Kan kayak gini ya. Ini ya. Iya Pak. Ya sudah, V sama dengan integral dari 0 sampai 5 Pi Fx kuadrat dx. Sama dengan 0 sampai 5 Pi efeknya apa? E kuadrat dx. Sama dengan Pi-nya saya keluarkan X pangkat 4 ya.
integral 0 sampai 5 X pangkat 4 dx sama dengan Pi kalikan 1/5 X pangkat 5 batasnya 0 sampai 5 sama dengan, waduh gede nih, 5 pangkat 5 itu berapa? 5 kali 5, 25 kali 5, 125 kali 5, 625. Hitung sendiri ya, karena batasnya 5, gak enak. Ini hasilnya ya. Hasilnya ya Pi kali 1/5, 5 pangkat 5. Ini ya, sama dengan 5 pangkat 4. Pi kalikan 5 pangkat 4. Gitu nanti. Oke? Oke Pak, makasih. Nah sekarang kalau bendanya itu dibatasin oleh dua kurva gimana? Bendanya satunya gini, Y sama dengan Fx. Bentar ya teman-teman, ini saya sambil meeting juga. Satunya lagi ini, atau ini ya, ini ya. Ini Y sama dengan Gx. Diputar pada sumbu X. Jadi ada dua benda, ini. Anda disuruh mencari volumenya ini. Luasnya ini gimana luasnya ini? Ini A, ini B. Luasnya daerah yang saya arsir ini gimana? L sama dengan? Integral A sampai Fx min Gx. Atas kurangi bawah. Gini kan ya? Ini ya. Iya, Pak. Nah sekarang kalau ini kamu puter war gitu, diputar war pada sumbu X, jadinya kayak apa? Benda yang kayak gini, tapi bolong gitu ya. Gimana ya gambarnya kok jelek ya saya? Gitu ya. Ya apa yang gambar bolong ya? Kamu bisa bayangin ya? Ini kaki meja gitu Pak. Kenapa? Kaki meja. Kaki meja. Ya, dianggap. Kaki meja, tapi ini lubang kan? Ya, atas mejanya nggak ada. Tengahnya nggak ada, tengahnya itu lubang. Jari-jarinya gimana jari-jarinya? Jari-jarinya kan volume yang gede ini dikurangi volume yang kecil, tau nggak sih? Volume yang seandainya nggak ada ini kan tadi kayak ini. Seandainya nggak ada kurva ini. Tapi karena ada kurva kecil ini, bagian ini kan kosong kan ya? Bolong kan ya? Volume yang bolong berapa? Ya jari-jari yang pendek. Jari yang pendek ini berapa? Gx. Berarti volumenya sama dengan integral A sampai B yang atas Pi. Ini yang atas volume yang gede ini atas Pfx kuadrat ya. Ya penulis ya Pfx kuadrat dikurangi Gx ingat loh ya, Pi Fx kuadrat min Gx kuadrat, bukan Pi Fx min Gx kuadrat ya. Oke? Ya Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Gampang. Jadi kalau contohnya misalkan kita punya kayak gini, ini Y sama dengan E kuadrat, saya punya gini,
Y sama dengan X. Anda disuruh mencari ini, putar pada sumbu X. Cari volume benda putar, daerah yang dibatasi, Y sama dengan X, dan Y sama dengan X kuadrat, diputar pada sumbu X. Berarti batasnya nanti mana batasnya? Jadi berapa sampai berapa? Dari 0 sampai dengan ini. Ini berapa ini? X kuadrat sama dengan X, X kuadrat min X sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti 0 ini 1. Itu kan ya? Jadi, V-nya integral 0 sampai 1 pi. Yang atas mana? Atas kurangi bawah kan ya? Atas apa ini? X kuadrat dikurangi yang bawah apa? X kuadrat dikuadratkan. Sama dengan pi integral 01 X pangkat 2 dikurangi X pangkat 4 sama dengan pi ini sepertiga X pangkat 3 min seperlima X pangkat 5, batasnya 0 sampai 1. Nah, dengan pi 1 masuk sepertiga min seperlima 0 masuk min 0. Nah, dengan pi kali 15 ya, 5/15 min 3/15 sama dengan 2/15 pi. Oke. Mana teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sip. Nah, sekarang kalau kita ambil batas pada sumbu Y, belajar sendiri ya. Jadi ini tadi kan batasnya pada sumbu X. Kalau pada sumbu Y ya V sama dengan integral Pi F, apa bukan F biasanya G ya biasanya. Kalau ini. FY kuadrat D. Ini C, ini D. Berarti CD itu batas pada sumbu D. Atau kalau di batas dua kurva C sampai D, Pi FY kuadrat min GY kuadrat. Ini kalau batas pada sumbu Y. Berarti kalau batas pada sumbu Y, integran harus fungsi apa? Ya, itu di halaman 159. Ya, satu lagi pembahasan. Menghitung volume dengan metode cincin silinder. Halaman 160. Dibuka. Nah, yang ini oke. Daun. Halaman 160. Itu Anda baca, teman-teman. Jadi,
berpikirnya itu, kita ngambil batas itu pada sumbu X, tapi ketinggiannya nggak sama. Jadi, untuk mempelajari itu, kelihatan gambar 4.29. Oke. Jadi intinya kita itu punya benda, Ini Y, ini X. Kalau benda yang ini tadi, kawan, kata pada sumbu Y itu berarti nanti, sorry, ada yang kelewatan tadi. Berarti ini tadi diputar pada apa? Sumbu Y. Jadi kalau diputar pada sumbu Y, batas-batas diambil pada sumbu Y. Integralnya harus dalam fungsi Y. Nah sekarang yang ini, kita tuh punya fungsi kayak gini. Kita punya gambar ya, kita punya gambar. Ini Y sama dengan Fx. Oke. Ini A, ini B. Biasanya tadi kan kalau batas pada sumbu X, diputar pada sumbu E kan ya? Halo? Jadi bentuknya kayak gini, batasnya pada sumbu X, tapi biasanya foto pada sumbu X. Nah ini kurvanya Y sama dengan Fx, batasnya pada sumbu X, tapi diputar pada sumbu Y. Kita bayangin, jadi bentuknya seperti halaman 161. Kayak gambar 4.29. Perhatikan ya, halaman 161. Perhatikan sebentar. Kamu amati halaman 161. Biar cepetin nanti. Sudah ya, melihat ya. Sehingga kalau ada seperti itu sambil dibaca nanti ya, kita bisa, kalau ini diputar pada sumbu E, kita kan sebenarnya ada dua kemungkinan kan ya. Ada dua kemungkinan. Bisa batasnya itu pada sumbu X atau sumbu Y, tapi kalau model kayak gini, paling enak kita menggunakan cincin silinder yang rumusnya itu, saya langsung rumus ke halaman 162, integral A sampai B, 2pi F 2x ya, 2pi Fx dE. Jadi misalkan gini loh ya ini, saya punya benda. Oke, ini Y sama dengan X kuadrat. Dari 0 sampai 1, 1 ya. Jelas gambar saya? Jelas, Pak.
Nah, 0 sampai 1 ini. Biasanya kan pertanyaannya diputar pada sumbu E kan? Cari luas daerah antara 0 sampai 1 Y sama dengan E kuadrat. Diputar pada sumbu E. Enggak. Ini benda ini diputar pada sumbu Y. Jadi bentuknya kan apa? Kayak mangkok kan ya? Kalau diputar. Mangkok tapi yang luasannya ini. Dari 0 sampai 1. Jadi V-nya berapa yang terjadi? V-nya adalah integral 0 sampai 1, 2 pi X. X ya X. Dikalikan Fx. Fx-nya apa? E kuadrat. Sama dengan integral 2 pi X pangkat 3 dx 0 sampai 1. Sama dengan ini 2 pi kalikan 1/4 X pangkat 4, batasnya 0 sampai 1. Sama dengan berapa ini? 1 masuk 1/4 setengah pi. Ini volumenya. Kalau benda ini, benda yang dibatasi Y sama dengan E kuadrat, dan garis Y sama dengan X, ini, dari 0 sampai 1 diputar pada sumbu Y. Jadi benda ini diputar pada sumbu Y. Jelas? Jelas nggak sini? Saya masih bingung, Pak. Kenapa? Masih bingung. Ya, ya, langsung kamu baca itu ya. Jadi ini kalau saya jelaskan ini nggak cukup ya. Kalau benda ini, misalkan sekarang saya punya satu soal. Saya punya ini 1, ini 0. Bendanya ini. Tapi tak putar pada sumbu Y. Ini Y sama dengan E kuadrat. Batasnya apa ini? Pada sumbu Sampai 1. Kalau ini saya balik. Ini apa ini? Berapa sini? 1 juga ya? Iya, Pak. Nah, kalau kamu gunakan rumus yang diputar pada sumbu Y tadi, ini persamaannya apa ini? Ini persamaannya? Ini persamaannya apa? Kamu jadi bingung ya? Ada garis kayak gini itu persamaannya apa? Ini 2. Garis ini persamaannya apa? Garis ini. Ada yang punya garis lurus ini. Persamaan garis ini apa? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti ini apa? X sama dengan 1. Nah, kalau benda ini kamu putar pada sumbu Y batasnya 0 sampai 1. Rumusnya gimana? Kanan kurangi kiri kan? 0 sampai 1 kan? Ini kalau metode tidak menggunakan metode rumus ini. Sama-sama daerahnya ini. Kan tadi ada V sama dengan integral C sampai D. Apa tadi? Pi F Y kuadrat DY. Gitu kan? Ini yang kanan apa? X sama 1. Kalau yang ini Y sama dengan kuadrat berarti X sama dengan akar. Berarti sama dengan integral 01 Pi. Yang kanan ini berapa? 1 min yang kiri akar Y. Akar Y itu Y pangkat setengah DY. Kuadrat ya. Sorry. Akar Y kuadrat ya. Terusnya ini. Lagi tidak bingung.
Ini berdasarkan rumus mana sih? Ini berdasarkan rumus ini loh, Pak. Kalau yang akan kita kerjakan model ini tadi berdasarkan rumus ini, FY kuadrat min G kuadrat. Sehingga kalau ada kayak gini, lagi, ini sama dengan integral 0 sampai 1 pi. Ini tadi persamaannya apa? X sama dengan 1. 1 kuadrat min. Ini X sama dengan apa? Akar Y kuadrat. Kan 1 kuadrat per sama dengan sini. Ini pi integral 1 dy. Integral 1 dy apa? Y min akar Y dikuadratkan Y setengah Y kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 1. 1 masuk. Ya. Jadi P 1 min setengah. Ya. 0 masuk min sama dengan apa? Setengah P. Sama. Dengan rumus yang berbeda. Kenapa ini pakai ini? Karena ini batasnya pada sumbu Y. Ya. Kalau ini tadi kita buat dengan batas pakai sumbu X. Nah, benda yang dengan batas pada sumbu X diputar pada sumbu Y, kalau menggunakan rumus seperti ini namanya adalah cincin silinder. Kalau ini namanya, ya tadi tidak ada namanya ini. Dia belum mudeng. Lebih mudah kok, Pak. Masih, Pak. Ya, gitu. Jadi silakan Anda baca itu. Kemudian ada variasi itu seperti tadi kan rumusnya ini ya. 2pi x f x dx ya. Dan misalkan kita punya benda kayak gini, bendanya itu kayak gini. Nih. Diputar pada ada dua kurva ya. Ada dua kurva ya. Gini dan gini. Ini A, ini B. Ini GX, ini FX, ini GX. Tapi diputarnya pada sumbu Y. Bayangkan, benda ini diputar pada sumbu Y. Agak beda kan dengan tadi konsepnya. Ini rumusnya gimana? Ya rumusnya ini V sama dengan integral A sampai B 2πx atas fx min gx dx. Oke. Gitu teman-teman. Oke ya. Untuk lebih memahami, saya kasih PR lagi. Latihan 4.2 nomor 1B, kemudian nomor 2B, 2C, F
Terus nomor 3C. Terus nomor 11. Terus nomor 21 C itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini aja ya, PR-nya ya. Ini tak kasih 2 C, 21C sama D ya. Sama sama D. Oke, teman. Halo. Oke, Pak. Catat ya, udah catat ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman. Ini pertemuan untuk persiapan ETS ya, pertemuan terakhir sebelum ETS. Jadi nanti tolong dikerjakan itu, ya. Kemudian Anda belajar ya soalnya dari bab 1 sampai 4.2. Kecuali integrasi numerik ya, integrasi numerik tidak dipakai untuk ETS teman-teman ya. Yang bab 3.1 itu nggak dipakai ETS ya. Oke. Selamat belajar teman-teman ya. Saya akhiri ya, sekian dulu ya. Yuk, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.